Ketua Umum PKB, Pak Muhaimin Iskandar, ya PKS dan Demokrat sebagai oposisi nggak kritis-kritis amat sebenarnya gitu. Dan saya sebenarnya setuju itu pendapat itu. Nggak kayak dulu orang tahu semuanya gimana kerasnya PKS, kritisnya PKS. Nah kalau sekarang seolah-olah ala kadarnya aja gitu PKS mengkritik itu, Ustaz. Gimana Ustaz? PKS dan Nasdem dan Partai Demokrat menggagas koalisi perubahan. Kita mulai dulu dari yang umum. Namanya koalisi perubahan. Apanya yang mau diubah, Ustaz? PKS memang sejauh ini sudah identik dengan atau ya dianggap sudah mencalonkan Pak Anies Baswedan, tapi sejauh ini belum ada pernyataan terbuka mencalonkan Anies Baswedan. Kenapa ya, Ustaz? Saya beberapa bulan lalu pernah wawancara dengan Habib Salim Segaf. Saya pancing-pancing waktu itu, kira-kira masih ada kemungkinan untuk kembali berkoalisi dengan Gerindra. Beliau bilang enggak, orang kita udah ditinggalin katanya gitu. Apa memang begitu, Ustaz? Belakangan Pak Jokowi sering memberikan isyarat-isyarat, Ustaz, ya, isyarat-isyarat pemimpin masa depan gitu. Di antaranya ada kerutan di wajahnya, kemudian rambut putih. Gitu. Rambut putih saya termasuk. Nah, ada satu partai politik yang selama ini diharap-harapkan bergabung dengan pemerintahan Presiden Jokowi, tetapi selalu menolak. Beberapa waktu lalu beredar rumor bahwa partai politik tersebut akan atau ditawari untuk bergabung dengan pemerintahan Jokowi. Tetapi sekali lagi menolak dan berkukuh untuk tetap berada di luar pemerintahan. Saya akan berbincang-bincang dengan pemimpin partai politik tersebut. Ustadz Ahmad Syaihu, Presiden Partai Keadilan Sejahtera. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Baik, alhamdulillah. Ustadz, kita akan berbincang-bincang tentu tentang politik, Ustadz. Cuman saya akan mengulik agak banyak tentang profil Ustadz Syaihu. Ustadz terpilih sebagai Presiden PKS Oktober 2020. Betul. Saya tahu Ustadz ini mantan wakil wali kota Bekasi, pernah menjadi calon wakil gubernur Jawa Barat tetapi tidak beruntung. Pernah juga diusulkan menjadi calon wakil gubernur DKI Jakarta untuk mendampingi Pak Anies Baswedan, tetapi batal. Kemudian tiba-tiba jadi Presiden Partai Keadilan Sejahtera. Gimana ceritanya itu, Ustaz? Ya mungkin anggota Majelis Syuro merasa kesian kali sama saya. Jadi ini nggak jadi. Ngalon ini nggak jadi. Akhirnya udahlah, Pak Syaihu aja yang ini jadi presiden. Ya. Tapi memang kalau di PKS ini kan pemilihan ini memang hasil musyawarah ya. Musyawarah di antara seluruh anggota Majelis Syuro. Sehingga ya nggak terlalu terjadi friksi-friksi ya memang ketika itu memang saya diamanahi untuk menjadi presiden PKS. Saya bilang sebenarnya masih banyak di PKS nih SDM yang jauh lebih mampu, lebih bagus, lebih capable daripada saya. Kenapa saya yang diberikan? Ya itu rupanya semuanya merasa ya tumak ninah lah, merasa tenang untuk memberikan kepada saya. Ya akhirnya saya coba untuk menerima amanah ini. Mudah-mudahan nanti bisa dijalankan amanah ini dengan baik. Saya pernah baca hasil wawancara Ustadz di web PKS itu, katanya mau mundur tapi nggak boleh waktu itu. Iya, saya bilang karena tadi banyak di PKS ini kan SDM yang saya anggap jauh lebih kapasitasnya lebih bagus dari saya, makanya saya waktu itu menawarkan diri, udahlah yang lain saja. Biar saya sebagai anggota PKS, saya sami nawatona. Saya akan siap mengikuti arahan pimpinan. Ya cuma tadi semuanya akhirnya menyepakati. Tetap saya yang ini nggak boleh mundur. Ya sudah saya terima lah amanah ini. Sebagai Presiden PKS, Ustadz,
dan sekaligus sebagai anggota DPR, Ustadz Saihu pasti sibuk. Tapi saya dapat informasi Ustadz masih sempat-sempatnya nulis buku gitu. Dan bahkan jumlahnya lumayan banyak, ada 17 gitu. Saya dikasih tahu ini salah satunya, ini beberapa di antaranya. Saya pilihkan dulu ya Ustadz ya. Ini buku catatan harian Ahmad Saihu, ini sudah ada edisi 14. Cuman ini yang diperlihatkan edisi 12. Ini ada yang edisi 9. Nah, kemudian ini ada peta jalan menuju kepemimpinan nasional. Nah, kemudian ada lagi merawat Indonesia, refleksi nasionalisme, demokrasi dan kemanusiaan. Jadi kalau saya gambarkan ya, sekarang buku yang saya buat ini kenapa berseri ya dari 9 sekarang sampai 14. Sebelumnya ini adalah sebagai sebuah rasa tanggung jawab moral dan konstitusional ya saya sebagai anggota DPR, bahwa saya sebagai anggota DPR kan kalau tanpa membuat buku ini mungkin nggak tahu apa yang dilakukan sebagai anggota dewan. Nah makanya saat-saat masa sidang saya berusaha menuliskan apa sih yang saya lakukan selama masa sidang itu. Nah kemudian menjelang reses ini dicetak dan kemudian didistribusikan pada masa reses itu kepada konstituen saya. Sehingga mereka dengan membaca ini tahu apa yang dibahas di dewan, tahu apa yang saya sampaikan dan perkembangan-perkembangannya. Nah setelah saya jadi presiden, saya tambah juga dengan informasi-informasi terkait dengan apa yang dilakukan sebagai presiden PKS. Gitu. Jadi ini didistribusikan setiap masa reses. Nah kalau ini memang ketika di masa tadi awal kepemimpinan saya kan nggak tahu juga apa yang harus saya lakukan. Nah, oleh karena itu agar supaya saya juga punya patokan dan ini juga bisa dimanfaatkan juga oleh struktur dan anggota-anggota PKS yang lain, maka ya tentu saya perlu membuat ini dan didistribusikan kepada seluruh jaringan struktur di PKS, bahkan pada anggota-anggota PKS agar supaya paham bahwa ini loh peta jalan untuk menuju kepemimpinan nasional yang ingin dicapai oleh PKS. Gitu. Nah, adapun ketika dalam proses perjalanan, nyata saya kan banyak juga diminta untuk memberikan sambutan, pidato dan sebagainya. Nah, kemudian pada saat pidato itu kita coba rangkum-rangkum, ternyata karena isinya menyangkut beberapa hal yang menurut saya penting juga untuk diungkapkan ke publik, ya akhirnya itu dirangkai. Misalnya ini menyangkut masalah saat kita memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, akhirnya dicetak ulang dan kita buat merawat Indonesia, refleksi nasionalisme, demokrasi dan kemanusiaan. Karena di sana diungkapkan bagaimana terkait dengan perpolitikan, kaitan dengan kepemudaan dan berbagai kondisi kebangsaan lainnya. Kalau yang ini judulnya kan catatan harian. Ini benar-benar ditulis sendiri? Ya, semalamannya saya menulis 4 catatan harian ketika kunjungan saya ke Mojokerto ya. Saya berkunjung ke pabrik limbah B3 tanpa polusi ya. Saya juga kemudian bersilaturahim ke Pondok Pesantren Tebu Ireng. Saya bersilaturahim ke Pondok Pesantren Riyadul Jannah di Mojokerto. Nah itu saya tuliskan ya mungkin semampu saya, mungkin tidak seperti wartawan-wartawan atau yang profesional menulis ya. Ya sedapat mungkin apa yang bisa saya lakukan. Sebagiannya saya ambil juga dari jurnalis ketika ada di media yang kemudian muncul, ya saya ambil aja, saya tambahkan sebagai pelengkap bahwa ide, gagasan, dan apa yang saya sampaikan juga muncul di media. Itu nulisnya kapan? Waktu kunjungan ke daerah kan pasti sibuk tuh, pasti mobile terus kan? Pertama, pada peluang kita mesti nulis di pesawat. Ya, makanya iPad itu saya manfaatkan ketika pesawat saya membuat tulisan, paling tidak kerangkanya. Nah, ketika kerangkanya utuh itu sudah nggak selesai, nah, nanti dilanjutkan pada saat-saat yang senggang. Seperti semalam itu saya semalam ketika terbangun
kemudian ya berwudu dan kita berusaha sedikit-sedikit nulis. Ya nggak terasa, 4 tulisan kemudian diselesaikan. Nah itu dalam ya waktu-waktu yang kita sempat saja. Ya. Kalau yang catatan harian ini sekarang udah ada edisi ke-14. Kalau sampai akhir masa jabatan bisa 20-an berarti itu. Harusnya ada 5 kali 5, 25. 25 ya. 5 masa sidang. Ya. Nanti akan disatuin jadi satu buku gitu, Ustaz. Nggak tahu itu, nanti kita lihat perkembangannya. Saya tadi sempat ngobrol, katanya kalau yang dianggap masterpiece-nya yang ini, Ustaz ya? Ya, itu yang saat saya dilantik jadi presiden, kita bikin peta jalan untuk menuju ke kepemimpinan nasional. Ini isinya apa, Ustaz? Ya terkait dengan keinginan-keinginan PKS untuk mewujudkan cita-cita amanah, bagaimana kita mencapai 15% kursi minimal dan bagaimana kita mengantarkan kader untuk bisa maju di dalam tampuk kepemimpinan nasional. Kira-kira itu 2 hal yang luar biasa. Memang dari dulu udah suka nulis, Ustaz? Ya, kalau dari dulu sih enggak, ya cuma tadi temporer aja ya. Cuma memang dulu waktu di SMA memang saya termasuk senang menulis, bahkan mungkin bahasa Indonesia yang terbaik di kelas itu. Ketika membuat paragraf apa segala macam tuh suruh maju, dan di antara itu memang saya yang terbaik ketika itu. Nah, dari situlah mulai ada keinginan mulai untuk menulis. Ya. Saya sudah mempelajari profil presiden-presiden PKS, Ustaz. Dan hanya Ustadz Saihu yang saya anggap agak unik nih, Ustaz. Yang lain itu politisi semua atau DNA politiknya kuat banget. Nah, Ustadz Saihu ini lulusan STAN, mantan auditor, mantan ASN, belasan tahun jadi ASN, birokrat lah kemudian banting setir ke politik. Itu gimana ceritanya, Ustaz? Jadi ketika saya kuliah kan memang betul di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, yang mau tidak mau otomatis ketika tingkat 2 saja udah menjadi CPNS gitu. Ya mau nggak mau begitu selesai ya jadi ASN, dan saya ditempatkan di BPKP, Badan Pengawasan dan Keuangan dan Pembangunan. Awalnya saya ditempatkan di perwakilan Sumatera Selatan di Palembang. Kemudian 2,5 tahun melanjutkan lagi D4. Setelah itu ditempatkan di BPKP Pusat. Nah, cuma saya melihat satu celah ketika terjadinya reformasi. Ada satu celah bahwa ini kita ingin melakukan perubahan, dan saya melihat momentum untuk melakukan perubahan adalah melalui dunia politik. Ya, karena kita melihat ketika di BPKP tentu persaingannya juga sangat ketat, dan juga memang pada kebijakan-kebijakan yang mungkin tidak sampai pada kebijakan yang puncak ya. Nah, oleh karena itu saya melihat akhirnya tahun 2004 ya saya resign dari BPKP untuk maju di saat itu awal adalah di pemilu 2004 sebagai anggota DPRD di Kota Bekasi. Alhamdulillah kemudian masyarakat mengamanahi saya, dan itulah saya mulai berkecimpung, dan saya diamanahi sebagai wakil ketua DPRD saat itu karena suara PKS mendapatkan 11 kursi. Dari situ mulai 2009, 2008 bahkan saya ikut di Pilkada Kota Bekasi. Waktu itu sebagai calon wali kota ya, bersama dengan almarhum Pak Kamaludin, walaupun itu belum beruntung ya. Tapi itu mulai mungkin pengalaman pertama masuk ke dalam kontestasi di pilkada. Tapi kemudian di 2009 masuk sebagai anggota DPRD provinsi. Ya. Tapi kemudian masuk lagi pada 2013 ya, 2012 itu pilkadanya. Saya digandeng oleh pasangan incumbent yang sebelumnya justru menjadi rival saya. Ya, karena hubungan juga baik, nggak pernah juga melakukan black campaign ya. Ya, saya bersama-sama dengan beliau dan jadi akhirnya di tahun 2013-2018. Nah, cuma menjelang akhir
saya diminta juga untuk maju tadi sebagai calon wakil gubernur mendampingi Maijen Purnawirawan Sudrajat. Ya, cuma memang Allah belum takdirkan menang ya. Tetapi saya melihat bahwa politik ini kita tidak membuat satu permusuhan ya. Sehingga karena saya suka dulu itu main badminton, ya saya anggap ini adalah sebagai sebuah hal. Kalau saya sekarang ini berhadapan dengan lawan main saya, tapi lawan main saya bukan musuh, tapi partner gitu ya. Sewaktu-waktu memang bisa jadi tadi, saya berdampingan, saya berpasangan dengan dia. Sehingga ketika berpasangan ya kita menjadi pasangan yang baik. Nah, itu saya lakukan di 2013-2018. Pak Rahmat Effendi dengan saya, ya alhamdulillah nyaris nggak ada konflik dalam membangun masyarakat dan infrastruktur di Kota Bekasi. Karena saya menerapkan ya memahami saya sebagai wakil ya tentu perlu menerapkan juga mempositioning saya sebagai wakil. Jadi 3 hal katanya yang harus dilakukan oleh wakil itu. Kalau cepat tidak mendahului, ya. Kemudian kalau pintar tidak menggurui, ya. Kalau tajam tidak melukai, kira-kira begitu. Nah dengan menerapkan itu filosofi masyarakat kita sebetulnya ya, alhamdulillah saya bisa berdampingan selama 5 tahun dan alhamdulillah setelah selesai juga silaturahim, komunikasi masih sangat terbuka dengan baik. Nah jadi ini berbagai hal yang memang yang menguatkan saya masuk ke dunia politik karena tadi ternyata di politik kita bisa membuat kebijakan-kebijakan yang strategis ya untuk memberikan kemaslahatan yang lebih luas kepada masyarakat. Ya, sebagai auditor pasti penghasilannya gajinya gede waktu itu Ustadz ya. Tapi Ustadz mau terjun ke dunia politik, dunia hitam lah, dunia tipu muslihat. Itu waktu itu nggak kebayang gimana, mestinya anteng-anteng aja sampai pensiun gitu ya Ustadz ya. Sebagai ASN kita mungkin jadi safety player ya. Artinya ya pemain yang aman lah. Masuk dunia politik kan seringkali orang mengungkapkan bahwasanya politik itu kotor. Tapi saya beranggapan itu tergantung orangnya kok. Ya, kotor atau tidak, ya di ASN ini juga ada juga yang bermain kotor itu. Ya, jadi kalau masalah kotor tidaknya saya kira itu tergantung orangnya. Tapi tujuan politik sendiri akhirnya justru bagaimana bisa mengantarkan orang untuk pada satu positioning untuk bisa mengambil keputusan, decision dan kemudian bisa mengambil kebijakan yang bisa memberikan manfaat yang luas pada masyarakat. Nah itu yang justru harus digarisbawahi. Ketika orang ini kemudian memanfaatkan itu dengan baik, maka dia akan merasa kebaikannya itu menyebar di tengah masyarakat. Oh ya, gimana ceritanya waktu itu Ustadz sampai jatuh hati pada PKS? Waktu itu udah PKS atau masih PK Ustadz? Waktu itu udah PKS. Udah PKS ya, oke. 2004 kan. Ya, saya melihat bahwa di antara partai-partai, karena betul tadi bahwa PKS ini kan berasaskan Islam ya. Saya waktu itu jadi orang yang ibaratnya kalau di ASN di BPKP juga lebih sering saya di mungkin marbot masjid gitu dia. Jadi sering bergaul dengan jamaah masjid, sering mengkaji-kaji keislaman. Ya, itu kemudian disitulah mulai jatuh hati. Wah, saya juga harus berjuang dengan nilai-nilai Islam yang rahmatan lil alamin. Karena bisa menebarkan kemaslahatan lebih banyak pada masyarakat. Nah, itu yang kemudian akhirnya ketika bergabung langsung kepada PKS saat itu. Ada satu yang kayaknya nggak banyak orang tahu, Ustaz. Ternyata Ustadz Saihu ini mantan santri Buntet dan bahkan masih kerabat dengan pendiri pesantren Buntet ya, Ustaz. Iya, kalau santri itu nggak ada mantannya. Iya. Karena mantan bahasa Arab tuh dari kata muntin busuk gitu. Jadi kalau santri ya terus menerus itu santri. Sampai sekarang juga saya ketemu dengan kalau kiainya sudah wafat ya, tapi dengan
putra beliau ya masih kita anggap sebagai guru ya. Jadi memang saat itu saya di samping di sekolah umum, saya menimba ilmu pada guru-guru di Pondok Pesantren Buntet ya. Termasuk ilmu qiraat pada Kiai Jawahir ketika itu yang mengajarkan, Kiai Haji Fuad Zain ya. Karena itu dikenal waktu itu yang betul-betul pandai qiraah Qur'annya ya. Kemudian juga kajian-kajian kitab saya belajar kepada Kiai Haji Khawas Nuruddin ya. Nah, jadi itu yang melengkapi ilmu-ilmu umum saya dan menyempurnakan pemahaman-pemahaman agama yang selama ini disampaikan oleh ayah saya, oleh kakak saya, dan oleh sepupu saya. Jadi orang tua saya kan sebagai penghulu tuh, kepala KUA. Saat itu kalau beliau nggak sempat, dia mengundang khusus guru ke rumah untuk mengajarkan saya. Jadi mengajar di rumah, mengkaji dan sebagainya. Nah, bahkan kadang-kadang juga di antara saudara-saudara sendiri ini kita ngadain musabakoh sendiri lah gitu. Jadi antara saya sama kakak saya ya diadain, semuanya dapat hadiah. Tapi itu yang membuat penyemangat aja. Dan alhamdulillah juga waktu masih anak-anak ya saya sempat lah dapat juara 1 ya tilawah Quran di MTQ tingkat Kabupaten Cirebon. Nah, jadi itu yang kemudian sampai hari ini kita masih menjaga ya hubungan ke Buntet, kita minta nasihat, bahkan minta juga doa dan restu dari para sesepuh di Buntet. Di samping itu juga ya tadi dalam perjalanan berkeliling ke berbagai daerah khususnya Jawa Barat, bertemu juga dan kemudian mendalami juga kajian-kajian keislaman, misalnya kepada Kiai Haji Abdullah Mukhtar, Abuya Abdullah Mukhtar di Pondok Pesantren An-Nizam. Ya, saya sudah suka menghadiri kajian-kajian beliau dan betul-betul ini yang memberikan motivasi dan ya nasihat bagi pribadi saya sendiri. Kalau Buntet berarti NU banget ya Ustaz ya? Iya. Berarti Nahdien Ustaz? Nahdien. Dan salah satu nenek saya memang berasal dari Buntet itu. Iya. Ini satu-satunya nih berarti Presiden PKS yang berlatar belakang Nahdien ini Ustaz. Ya, masing-masing punya kelebihan kan, ada latar belakang memang sejak kecil yang nggak bisa juga paksakan ya. Ya, mungkin bagian giliran saya ini pas diamanahi sebagai Presiden PKS, memang latar belakang saya seperti itu. Dari kalangan Nahdien ya. Orang tua saya juga aktif di Nahdlatul Ulama, kakak saya juga menjadi pengurus itu. Iya. Nahdien atau NU kan lebih dikenal sebagai kelompok tradisionalis ya saja. Sementara PKS ini partai atau ya partai yang dicitrakan sebagai kelompok modernis, Islam modernis gitu. Ustadz gimana memosisikan sebagai kaum tradisionalis, kaum sarungan gitu di tengah-tengah kaum muslim perkotaan PKS gitu. Iya. Sebetulnya kalau kita melihat ya di pesantren sendiri itu sudah mulai banyak terbuka di masa saya ya. Mereka tadi memperbolehkan untuk sekolah di luar ya. Sehingga saya waktu itu juga sekolahnya di SMA gitu ya. Dan itu diperbolehkan. Dalam pergaulan-pergaulan kita justru bertemu dengan pesan-pesan spiritual dari para kiai. Bagaimana mereka sabar membangunkan sebelum subuh, santri-santri ini dibangunkan, diajak sholat berjamaah subuh, habis itu mengkaji kitab sebelum berangkat sekolah, malam juga begitu pulang, mengkaji lagi dan begitu dari hari ke hari. Dan nampaknya nggak ada hal yang kemudian dipertentangkan juga oleh kiai. Misalnya, udah kamu nggak usah sekolah di sekolah umum dong, gitu. Sini aja, nggak juga.
Atau orang tua saya juga kemudian nggak usah ke pesantren. Nah, udah sekolah umum aja. Nah, ternyata itu bisa dipadukan. Nah, sehingga dari pengalaman ini saya menangkap bahwa dengan aktivitas PKS ini juga, ya aktivitas PKS adalah aktivitas dalam kita berpolitik. Tetapi dalam kita kehidupan, bagaimana membawa nilai-nilai yang sudah selama ini kita bawa itu juga nggak mesti hilang sama sekali gitu kan. Nah, oleh karena itulah nilai-nilai yang sudah ditanamkan oleh para ulama, oleh para guru dan para asatizah di pesantren, ya terus kita bawa dan silaturahim terus kita jalani, sehingga nggak ada hambatan-hambatan gitu. Ketika saya masuk di PKS pun, para kiai juga nggak kemudian melarang saya, kenapa kok masuk PKS? Nggak juga. Karena tadi sudah yang di pesantren saya ya, yang kiai-kiai saja, alhamdulillah nggak kemudian memproteksi seperti itu. Tapi wallahu alam kalau di pesantren yang lain mungkin ada juga. Ya. Tapi yang saya alami justru memberikan keleluasaan gitu ya. Di dalam PKS sendiri gimana? Nggak ada pertentangan? Di PKS sendiri nggak pernah mempermasalahkan, karena PKS ini bukan aliran mazhab keagamaan ya. Jadi silakan aja di PKS ini ada orang Muhammadiyah, orang Persis, PUI, NU juga banyak gitu ya. Dan kita nggak pernah mempertentangkan itu. Ya, justru nilai-nilai ya tadi Islam yang rahmatan lil alamin inilah yang kita ingin coba kita sama-sama wujudkan, bahwa umat ini bisa bersatu walaupun dengan latar belakang yang berbeda. Nah, bagaimana ini sebagai modal utama juga untuk menyatukan bangsa. Ya, perbedaan-perbedaan ini bukan kemudian untuk dipertentangkan, cari titik-titik temunya. Nah, kemudian itulah menjadi sebuah kekuatan untuk kita membangun bersama-sama. Bersamaan dengan terpilihnya Ustadz sebagai presiden, saya mengamati ada perubahan lumayan signifikan di PKS. Pertama dari segi logonya sudah berubah itu. Kemudian karakternya, kemudian sepertinya ideologinya juga mulai berubah. Yang dulu dicitrakan sebagai partai dakwah, partai yang secara itu agak ke kanan. Nah, sekarang agak ke tengah. Nah, ini kenapa itu, Ustaz? Sebetulnya perubahan itu sudah diawali oleh presiden sebelum saya, Dr. Muhammad Soebul Iman ya. Kalau kami menyebutnya sesuai dengan ADART ini lambang ya, lambang partai. Yang ini kita ingin justru menggambarkan bahwa PKS ini lebih fresh, friendly dan inklusif gitu. Ya bulat, dengan siapa aja kita bergaul gitu kan. Nggak terkotak-kotak. Nah, jadi itu keinginan yang kemudian kita tuangkan dalam bentuk lambang. Ya. Dan begitu juga kaitan dengan Mars PKS juga berganti. Kita berharap bahwa Mars ini lebih mengungkapkan juga nilai-nilai semangat heroisme kebangsaan. Makanya dimasukkanlah bagaimana bahwa Pancasila sebagai panduan bangsa. Nah, di samping tadi kita juga tidak menghilangkan bahwa Quran dan Sunnah sebagai pedoman gitu. Tetap kita ungkapkan. Nah, di himne juga begitu. Nah, jadi PKS ini bukan meninggalkan ideologi ya. Kenapa? Karena ideologi tetap tadi bahwa dasar kita ini adalah dengan asas Islam yang rahmatan lil alamin. Kita juga bukan meninggalkan segmentasi yang di kanan, tidak. Justru kita ingin menambah ceruk ya. Menambah ceruk yang ada di tengah. Nah, selama ini kalau kita misalnya tidak ada upaya untuk melakukan penambahan, sementara target yang diamanahkan ke saya 2024 ini cukup berat ya. Berapa, Ustaz? Minimal dalam Munas yang kelima itu diamanahkan minimal 15%. Nah, ini kan tentu kalau dengan kondisi hari ini aja kita dapat 8,21%, 2 kali lipat lah. Nah, tentu ini nggak ringan kalau kita kemudian mengambil segmentasi satu segmen saja, ya mungkin akan tetap seperti itu. Makanya kita mulai bahwa segmentasi ini harus ditambah. Ceruk-ceruk ini pun harus ditambah. Nah, itulah
mengapa kemudian kita melakukan transformasi dan perubahan-perubahan ini dalam rangka ingin menjangkau lebih banyak lagi masyarakat yang siap untuk bergabung bersama PKS. Dan PKS sendiri menyadari ya bahwa untuk membangun bangsa yang besar ini, saya kira perlu ada kebersamaan di antara seluruh elemen bangsa. Saya dalam berbagai kesempatan sering mengulang-ulang tuh ada sebuah syair berbahasa Arab ya. Mata yablughul bunyanu yauman tamamuhu idza kunta tabnihi wa ghairuka yahdimu. Kapan akan sempurnanya sebuah bangunan kalau kamu membangun sementara orang lain menghancurkan? Enggak selesai-selesai. Ini membangun dihancurkan lagi, membangun dihancurkan lagi. Falau alfu banin khalfahum hadimu kafa. Kalau ada 1000 orang membangun, cukup dihancurkan oleh satu orang saja. Nah, sekarang bagaimana? Fa kaifa bibanin khalfahu alfu hadimi. Bagaimana kalau yang membangun hanya satu orang? Ribu-ribu orang justru menghancurkan. Tidak akan pernah selesai peradaban. Nah, itulah yang menyebabkan kemudian kita mencoba, yuk bersama-sama dengan seluruh elemen anak bangsa, kita mulai kita tata dengan membangun negeri ini dengan bersama-sama. Ustadz, perubahan ini saya sebut eksperimen, ijtihad ya, ijtihad politiknya PKS ini. Ini belum teruji, Ustadz, belum teruji. Belum. Nah, khawatir ditinggalin nggak sama masa yang selama ini dikenal sebagai masa atau kader militan PKS? Insya Allah enggak ya, karena kita yakin bahwa apa yang segmentasi yang sudah ada ini adalah segmentasi yang memiliki kedekatan yang sudah lama dari 4 kali pemilu mungkin kita ini ya. Dan mudah-mudahan mereka juga dalam proses perjalanan ini semakin memahami ya bahwa politik yang dijalankan hari ini oleh PKS adalah pertama kita ingin melakukan tadi politik silaturahim. Nah, itulah sebabnya kenapa kita kemudian begitu dilantik sebagai presiden PKS dan membentuk kemudian struktur organisasi. Langkah pertama adalah kita bersilaturahim ke seluruh partai-partai yang ada di Senayan. Mereka yang punya kursi kita silaturahmi, seluruhnya kita silaturahim. Ya, kita sowan, perkenalkan diri dan kemudian ingin berusaha membangun komunikasi dengan partai-partai tersebut. Ya. Bahkan dengan partai yang tidak memiliki kursi pun kita datangi, kita jaga komunikasi hubungan. Saya menangkap bahwa ya ini ya seperti doa Nabi Musa alaihissalam ya yang diabadikan di Quran tuh Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ini yang utama kita ini sebetulnya harus ada syarhus sadar, kelapang dadaan diri kita. Untuk tadi mencari titik-titik temu itu harus ada kelapang dadaan kita. Nah, ketika kita lapang dada, maka kita akan mengkomunikasikan dengan orang lain itu yafqahu qawli, dengan komunikasi yang efektif. Enggak berbelit-belit, enggak juga berbohong, tapi betul-betul ini loh yang kami inginkan. Nah, kemudian dari situlah kalau sebuah masalah dia ketahuan akar masalahnya ini apa, ya di situ kemudian diselesaikan. Yassir li amri, persoalan-persoalan itu ternyata akan mudah. Ya. Dan itu kita lakukan. Kemarin kita di BPU ya, bidang pembinaan umat, itu mengundang tokoh-tokoh agama dari berbagai agama, lintas agama. Karena dari Hindu, Buddha, Kristiani, dan kemudian dari Konghucu juga hadir. Dan ternyata ketika berdialog, ya mereka saling memahami bahwa memang membangun negeri ini perlu kebersamaan, perlu untuk sharing satu sama lain. Nah, jadi ini yang membuat kita lebih yakin bahwa insya Allah pemilih-pemilih yang selama ini sudah memilih PKS, insya Allah kita akan menjadi pemilih yang setia ya. Nah, tinggal tadi kita ingin juga bergerak, bergeser untuk mencoba mencari ceruk-ceruk yang baru. Ya, tidak meninggalkan ceruk yang lama. Kalau dilihat dari komposisi elitnya, Ustadz sebagai latar belakang NU, kemudian Ketua Majelis Syuro, seorang Habib, punya pesantren besar di kampung halamannya di Sulawesi Tengah, gitu. Kayaknya latar belakang NU juga. Ini sepertinya arahnya
pengen menyasar massa NU juga, Ustaz? Ya sebetulnya seluruh segmen yang kita ingin sasar ya, karena tadi secara kolektif mungkin tadi betul bahwa Ketua Majelis Syuro dan saya dari latar belakang NU ya. Tapi wakil-wakil Ketua Majelis Syuro kan ada Dr. Hidayat Nur Wahid dengan latar belakang Muhammadiyah, kemudian Dr. Muhammad Sohibul Iman dengan latar belakang Persis ya. Nah ini sangat beragam sehingga ya segmentasi dari berbagai kalangan ini ya kita berusaha untuk menyasarnya ya. Nah, tinggal kita luaskan segmentasi pada anak-anak muda gitu. Karena ke depan tentu sebagaimana data yang ada ya kebanyakan anak-anak muda nih yang bakal menjadi pemilihnya ya. Sekitar 54% ada yang bilang itu. Jadi ini yang perlu menjadi perhatian juga dari PKS. Kalau saya dengar informasi dari internal, kabarnya ada survei internal PKS dan hasilnya sudah katakanlah di atas 9% dan ini pertama dalam sejarah PKS elektabilitas PKS setinggi itu. Ya. Valid itu, Ustaz? Ya, kami melakukan survei yang dilakukan internet itu 8,6 salah ya. Nah, kemudian yang terakhir justru kita mendapatkan informasi adalah dari lembaga survei ya seperti yang dirilis misalnya oleh Voxpol ya. Voxpol juga memberikan informasi ketika mereka merilis kita udah 9,6. Ya. Di survei kami yang terdahulu hanya 8,4. Ya. Nah, jadi ini tentu menjadi sebuah kegembiraan bagi kami ya, walaupun ini bukan hasil akhir ya. Saya juga mewanti-wanti kepada anggota-anggota PKS agar supaya jangan berpuas diri dengan hasil survei yang diungkapkan. Dan ini justru menjadi introspeksi bagi kami ya. Ternyata dari target yang dicanangkan 15%, kita baru mencapai ya sebagiannya 9,6 gitu. Jadi belum bisa mencapai sesuai dengan target. Nah, tapi mudah-mudahan seperti yang survei-survei terdahulu, mungkin 5 tahun yang lalu, survei PKS ini kisarannya antara 1-3% kira-kira gitu. Tapi alhamdulillah realisasinya bisa ada faktor pengali. Ya, faktor pengali ada 2,5-3 kali lah. Realisasinya bisa 8,21%. Mudah-mudahan, kalaupun tadi survei hari ini, ya kita berharap masih ada faktor pengalinya. Ya, sehingga target yang dicanangkan oleh Munas 15% itu bisa dicapai. Menurut analisis internal, apa penyebabnya, Ustaz? Karena perubahan citra ini, perubahan arah juga, atau efek ekor jas pencalonan Anies Baswedan? Saya kira banyak faktor yang mempengaruhinya ya. Kalau ekor jas Pak Anies Baswedan kan belum terbukti karena nanti baru 2024-nya kan. Ini juga masih terus bergulir. Saya kira ini faktor-faktor mungkin yang kita tangkap sih adalah faktor masyarakat juga sudah pandai untuk menentukan pilihan dan teredukasi ya. Sehingga mereka juga melihat dari sekian kiprah partai-partai yang ada, mungkin melihat kecenderungannya ya pada PKS karena bisa jadi tadi harapan-harapan mereka sesuai apa dengan yang diperjuangkan oleh PKS hari ini. Apa karena ini juga PKS selama ini masih kukuh menjadi oposisi? Ya, karena itu sebagai konsekuensi kami menjalankan musyawarah Majelis Syuro yang ke-7 bahkan dari awal pada Munas ke-5 juga sudah ada sinyalemen itu bahwa PKS akan tetap menjaga sebagai partai di luar pemerintahan. Nah, artinya ya kita juga ingin mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah agar ini bisa betul-betul menjadi demokrasi yang ada checks and balance. Ya, kalau itu kemudian ikut semua partai ini dengan koalisi pemerintah bisa kita bayangkan, nggak ada kontrol dari dewan, nggak ada kontrol juga dari masyarakat, yang akhirnya bisa jadi kebijakan-kebijakan akan semakin ugal-ugalan gitu. Nah, tapi dengan
kondisi PKS ini menyatakan di luar pemerintahan, nanti kita akan tidak juga serta-merta selalu menolak, tidak. Kita akan mendukung sepanjang apa yang dikeluarkan kebijakan itu betul-betul menguntungkan masyarakat. Sebagai contoh misalnya, kebijakan kaitan dengan BLT pada saat COVID, ini kan memang sangat memerlukan masyarakat seperti itu. Ya kita support. Kemudian juga kebijakan misalnya Pak Jokowi yang kemudian menyempatkan hadir menghadapi risiko untuk bisa bertemu dengan Presiden Rusia dan Ukraina. Saya kira itu perlu diapresiasi, ya, menghadapi upaya untuk situasi global, krisis global, untuk dalam krisis pangan dan krisis energi itu bisa teratasi. So kita apresiasi. Tapi kebijakan-kebijakan yang kami anggap bahwa ini menimbulkan nantinya dampak buruk bagi masyarakat, ya tentu kita akan kritisi, ya. Sebagai contoh misalnya kebijakan yang terkait dengan RUU haluan ideologi Pancasila. Ya, kita tidak menganggap ini suatu hal yang penting. Kenapa? Justru ini akan mengurai-ngurai kembali kesepakatan-kesepakatan yang sudah diambil oleh para founding father. Sehingga terjadi, bahkan akan khawatir terjadi friksi-friksi di tengah masyarakat. Nah, kemudian yang kebijakan ketika RUU terkait dengan RUU Cipta Kerja. Kita memandang bahwa RUU ini justru ada yang banyak merugikan para pekerja, ya, dan mungkin menguntungkan para pengusaha. Nah, ini yang kita anggap ini kurang mendapat dukungan dari memberikan kemaslahatan lebih banyak kepada masyarakat. Di RUU yang lain kita kritisi ada alasannya gitu. Di RUU misalnya HKPD, ya, keseimbangan keuangan pusat dan daerah, itu juga kita melihat kenapa kita menolak. Karena pada satu sisi seharusnya masyarakat yang terdampak pandemi ini diberikan keringanan. Misal yang kita perjuangkan adalah keringanan untuk PTKP-nya dinaikkan. Jadi PTKP sekarang itu 4,8 juta penghasilan tidak kena pajak. Di suatu situasi pandemi, orang dengan 4,8 itu masih terpukul. Kenapa? Karena anaknya harus sekarang itu belajar online, harus punya jaringan, mungkin harus membeli gadget, sehingga wajar kalau pemikiran PKS, ya ini dinaikkan PTKP itu jadi 8 juta, sehingga masyarakat masih punya saving power. Nah, dari situ kemudian bisa membiayai berbagai hal terkait dengan jaringan, gadget, dan sebagainya bisa dipenuhi. Begitu juga kaitan pajak, misalnya kendaraan bermotor 150 cc, itu sekarang itu bukan barang mewah lagi. Mereka gunakan buat operasional, mereka buat ngojek, ya, bukan buat barang mewah. Wajar lah kalau itu 0%. Nah, tetapi itu nggak kemudian diperhatikan oleh pemerintah. Ya, justru sebaliknya terjadi peningkatan pajak PPN, ya, nanti kemudian menjadi 12%. Nah, dan juga yang herannya lagi, pajak dividen itu justru diturunkan jadi 0%. Padahal yang punya dividen mungkin hanya orang-orang kaya. Nah, itulah yang kita melihat ketika tidak ada keadilan dalam fiskal, maka kita kemudian menolaklah RUU itu. Saya sebagai jurnalis di luar memang mengamati bahwa PKS, ya, kalau ada kebijakan yang dianggap kurang pas itu pasti dikritik gitu. Tapi menurut saya, dan seperti pernah saya wawancara Ketua Umum PKB, Pak Muhaimin Iskandar, ya PKS dan Demokrat sebagai oposisi nggak kritis-kritis amat sebenarnya gitu. Dan saya sebenarnya setuju itu pendapat itu, nggak kayak dulu. Jangankan di era Pak Jokowi, di era SBY dulu kan orang tahu semuanya gimana kerasnya PKS, kritisnya PKS. Nah, kalau sekarang seolah-olah ala kadarnya aja gitu PKS mengkritik itu, Ustaz. Gimana, Ustaz? Ya, itu mungkin tadi yang kita perhitungkan bahwa kita mengkritisi bukan asal beda, ya. Tapi kita juga tadi tetap membuka komunikasi ruang-ruang, ya.
dalam silaturahim itu. Nah, oleh karenanya kita juga pada substansinya secara langsung kita melakukan penolakan-penolakan itu pada sisi substansi. Nah, adapun kemudian tadi mungkin faktor yang kita masih merasakan itu terjadi bahwa kritisisasi kita ini kurang, ya bisa jadi karena tadi faktor-faktor, salah satunya kita menyadari adalah mungkin faktor pemediaan. Sehingga juga kita masih banyak masyarakat yang belum paham kenapa kebijakan-kebijakan PKS. Yaitu seringkali ketika kita turun di masa-masa reses khususnya ya, masyarakat juga masih nggak nyambung dengan apa yang keluarkan sikap-sikap PKS itu. Jadi masih ada gap memang antara apa yang kita keluarkan dengan yang terjadi di masyarakat. Sekarang ke tema politik capres-capresan, Ustaz. PKS dan Nasdem dan Partai Demokrat menggagas koalisi perubahan. Kita mulai dulu dari yang umum. Namanya koalisi perubahan. Apanya yang mau diubah, Ustaz? Sebetulnya keinginan untuk perubahan ini adalah keinginan ya bersama ya. Nasdem juga punya restorasi, kan Demokrat juga ingin ada perubahan sama dengan PKS. Nah, tentu kita ingin perubahan itu adalah pada sisi pertama kaitan dengan platform pemerintahan ke depan. Jadi platform pemerintahan ke depan ini kita berkeinginan ada keberpihakan yang lebih kuat kepada masyarakat secara keseluruhan. Nah, itu yang kita inginkan. Dan ini akan mengatur pada nanti masalah kebijakan-kebijakan yang akan dilahirkan. Bagaimana nanti kebijakan terkait dengan kebijakan di Polhukam, bagaimana kaitan dengan kebijakan di sosial budaya, dan juga kaitan dengan kebijakan ekonomi. Saya kira 3 hal inilah yang itu kita inginkan bahwa ya PKS sudah membuat platform ya di 3 hal itu. Pada sisi Polhukam, pada sisi ekonomi, dan sisi sosial budaya. Nah, kita ingin ada hal-hal yang perlu dilakukan perubahan-perubahan agar tadi keberpihakan ini betul-betul munculnya tadi rasa keadilan di tengah masyarakat pada penegakan hukum, ya. Adanya juga rasa keadilan dari sisi ekonomi, ya, bukan hanya dikuasai atau dinikmati oleh segelintir manusia, segelintir masyarakat, ya, tapi bisa lebih memberikan kemaslahatan yang lebih masif kepada masyarakat dan bangsa Indonesia. Nah, itu yang kita inginkan, platform itu yang justru kita kuatkan. Kalau sekarang gimana kondisinya, Ustaz? Ya, ini kita sedang membuat makanya tim kecil ya untuk mematangkan hal-hal itu ya. Bagaimana platform ini kita miliki, jangan nanti setelah kita misalnya Allah takdirkan jadi, baru bikin platform. Nah, itu udah akan terjadi, kebayang lah, gesekan-gesekan yang mungkin terjadi bisa lebih keras. Nah, oleh karena sejak sekarang inilah, kita ingin justru platform ini kita bahas sekarang lah. Ya, pahit-pahitannya gimana kita ingin merancang pemerintahan ke depan ini akan mengarahnya kemana. Nah, sehingga ini mana agak perlu waktu untuk tadi berproses ya. Yang kedua juga kita ingin juga bukan hanya sekedar mencalonkan, bahwa kita ingin juga bahwa calon kita ini menang. Gitu. Nah, maka salah satu faktornya adalah siapa yang akan mendampingi pasangan presiden kita. Gitu. Nah, itu kan harus matang. Nah, itu perlu juga ada survei terlebih dulu, sehingga dengan itu memang perlu waktu. Ya. Nah, ini kita terus upayakan, terus secara intens komunikasi dari tim kecil ini berjalan, dan saya terus mendapatkan update laporan-laporan dari tim kecil dari PKS. Ya. Kalau memang nanti sudah sepakati berbagai hal tadi, ya sudah, kita tinggal nantikan timingnya ya. Ya, perlu saya juga sampaikan bahwa di PKS itu ya penentuan akhir terkait dengan capres-cawapres ini adalah di musyawarah Majelis Syuro. Tetapi saya sebagai lembaga pekerja di DPP ini tentu nanti akan menyampaikan perkembangan tadi dari komunikasi politik yang ada, yang saat ini
kita mohonkan kepada Dr. Muhammad Soebul Iman sebagai juru runding dari PKS ya dalam tim komunikasi politik ini, nanti bisa menyampaikan, dan itu nanti kita akan sampaikan ke Majelis Syuro. Ini loh hasil komunikasinya. Nah, kalau setujui ya nanti tinggal diketuk palu aja siapa dan kapan timing yang tepat untuk mendeklar. PKS memang sejauh ini sudah identik dengan atau ya dianggap sudah mencalonkan Pak Anies Baswedan, tapi sejauh ini belum ada pernyataan terbuka mencalonkan Anies Baswedan. Kenapa itu, Ustaz? Memang belum. Jadi pada musyawarah Majelis Syuro yang ke-7 itu hanya memberikan guidance ya. Jadi 3 hal yang menjadi guidance-nya itu, pertama adalah dalam penentuan capres dan cawapres, kita akan menentukan capres yang kita usung adalah pertama memiliki karakter nasionalis religius. Ya. Yang kedua, capres dan cawapres yang diajukan nanti adalah sebagai simbol perubahan. Karena tadi kita ingin melakukan upaya untuk melakukan perubahan. Dan yang ketiga, tadi ini probability to win-nya besar. Berpeluang menangnya juga besar. Jadi bukan hanya sekedar kita gaya-gayaan mencalonkan aja, tapi kita ingin loh yang kita usung ini betul-betul menang. Nah, makanya kita juga tadi banyak faktor yang harus kita perhitungkan agar supaya calon yang kita usung ini betul-betul bisa menang pada 2024. Nah, kalau dari PKS, kalau kandidat capresnya sudah jelas. Nah, kandidat cawapresnya masih tarik ulur dan PKS mengajukan 5 nama. Ada Pak Ahmad Heriawan, ada Pak Hidayat Nur Wahid, ada termasuk Ustadz Syaihu juga ya, Ustadz. Nah, ini nanti kapan keputusan akan dipilih salah satu atau gimana, Ustadz? Pada saat musyawarah Majelis Syuro itu. Jadi memang sejak Munas sebetulnya, bukan sejak musyawarah Majelis Syuro yang terakhir ya. Sejak musyawarah nasional, 2 hal yang memang menjadi agenda yang dibebankan kepada Presiden PKS. Yang pertama adalah tadi, target pencapaian kursi minimal 15%. Yang kedua adalah mendorong kader ya untuk bisa sampai pada pimpinan nasional. Tentu ini menjadi tanggung jawab saya sebagai presiden partai ya. Bagaimana sedapat mungkin lah untuk bisa mendorong kader untuk bisa ke sana. Jadi pimpinan nasional. Nah, makanya itu diperkuat lagi pada musyawarah Majelis Syuro yang ke-7. Nah, ini kemudian dimintalah 5 nama itu kemudian muncul, tetapi tidak kemudian masing-masing bersaing ya. Kita mungkin ingin menyodorkan juga kepada capresnya. Ya, siapa nanti yang lebih chemistry atau sesuai dengan segmentasi yang diharapkan. Misalnya berharap kalau orang Jawa ya ada Pak Hidayat Nur Wahid. Ada orang Sunda ada Kang Aher. Maunya orang Sumatera ada Pak Dr. Irwan. Nah, itu tinggal pilihan lah gitu ya. Nah, cuma memang yang kita mengerucutnya nampaknya dari respon publik terhadap 5 ini banyak tadi yang merespon ke Kang Aher. Ya kita persilakan. Ada pengamat yang mengkritik, Ustadz ya. PKS ini punya banyak kader bagus gitu, tapi kurang genit katanya. Kurang genit, artinya ya kurang begitu dikenal, dan ketika disurvei memang kecil gitu. Nah, ini bicara tadi peluang menangnya kalau digabungkan dengan Pak Aher mantan gubernur Jawa Barat 2 periode, tapi sekarang udah nggak menjabat lagi. Orang udah nggak kenal lagi atau mungkin udah lupa gitu. Kalau dipasangkan kecil kemungkinannya Pak Anies Baswedan menang. Nah, ini gimana, Ustadz? Nah, itulah makanya penentuan ini nanti kita akan sepakati di survei. Ya, makanya kita tadi dari berbagai usulan-usulan ini silakan nanti dilakukan survei, nanti siapa yang diusulkan oleh Demokrat, siapa yang diusulkan oleh PKS, siapa yang diusulkan oleh Nasdem, siapa yang diusulkan oleh Pak Aniesnya sendiri ya sebagai calon presiden. Nah, nanti siapa kira-kira yang berpeluang menangnya besar. Ya tentu tadi kita
akan lakukan survei oleh lembaga yang independen, kira-kira begitu. Kalau kenyataannya nanti Pak Akhir memang nggak ngangkat lah suaranya, PKS legowo, berarti kadernya nggak dipakai gitulah ya. Semuanya harus legowo ya, bukan cuma PKS, artinya baik Demokrat, Nasdem, dan termasuk mungkin Pak Aniesnya sendiri semua legowo. Ya. Nah, tadi kita beranjak pada satu kesepakatan untuk menunjuk lembaga survei yang kita sama-sama anggap ini mewakili kita. Gitu. Iya. Ada rumor juga yang berkembang di luar, kabarnya koalisi ini sebenarnya membidik Bu Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur, orang NU juga gitu. Iya, salah satunya. Salah satunya. Nanti. Makanya ini kan belum dilakukan survei ini. Iya. Tadi mungkin salah satu mewakili, bukan selain Jawa Timur juga mewakili perempuan. Iya. Jadi banyak hal yang mungkin itu menjadi kajian di tim kecil itu. Iya. Mengenai tadi Ustadz menyebut perubahan-perubahan itu, Ustadz. Iya. Kalau melihat atau membaca kata perubahan itu seolah-olah yang sekarang ini harus dirombak begitu, Ustaz. Iya. Nah, apa memang begitu, Ustaz? Saya kira enggak, ya, bahwa kita tentu punya baseline ya. Baseline-nya tentu dengan apa yang sudah dilakukan sepanjang itu adalah sudah baik. Ya, tentu kita nggak akan melakukan perubahan harus dirubah. Nah, ini tentu menghancurkan sebuah tatanan ya. Seperti misalnya ketika ada terjadi dari era ke era juga kan, mungkin dari era Orde Lama berganti ke Orde Baru, bisa jadi ada hal-hal yang dilakukan di Orde Lama itu masih relevan untuk dilakukan, bahkan bisa ditingkatkan. Dan begitu juga ketika dari Orde Baru ke Reformasi, sebenarnya nggak seluruh juga nilai-nilai Orde Baru juga buruk ya. Tapi ada juga yang kemudian bisa diambil. Nah begitu juga era sekarang ini. Jadi dari satu pemerintahan ke pemerintahan yang berikutnya, ini harusnya ada semakin improvement terus menerus ya. Sehingga semakin sempurna. Semakin tujuan para founding father kita ini semakin bisa terrealisasi. Itu yang diinginkan oleh PKS. Jadi perubahannya ini adalah perubahan-perubahan yang menuju ke arah yang lebih baik. Bukan justru semuanya dinafikan. Semuanya seolah-olah nggak ada manfaatnya. Tidak. Tapi kita melihat faktor-faktor yang sudah bagus ya nggak akan dirubah. Saya beberapa bulan lalu pernah wawancara dengan Habib Salim Segaf. Saya pancing-pancing waktu itu, kira-kira masih ada kemungkinan untuk kembali berkoalisi dengan Gerindra. Beliau bilang enggak, orang kita udah ditinggalin gitu. Nah, apa memang begitu, Ustaz? Sekarang sudah mulai mengerucut ada tiga poros ya, Ustaz. Poros PKS, Nasdem, dan kemudian ada poros Gerindra, PKB, kemudian ada poros yang KIB gitu. Apa memang sudah mengkristal ketiga ini, Ustaz, dan nggak mungkin bergabung lagi, Ustaz? Ya, sampai dengan hari ini sebetulnya berbagai konstelasi maupun komunikasi ini masih sangat dinamis satu sama lain ya. Masih cair berarti ya? Iya, artinya kenapa? Karena memang sekarang belum ada juga yang mendeklar secara utuh gitu ya. Iya. Nah, jadi ini masih sangat cair, dan terus kita juga membuka komunikasi dengan partai-partai yang lain. Ya. Tapi kita tentu perlu ada yang dikawal secara intens ya. Yang kawal secara intens ya itulah dengan 3 partai ini. Dan dengan partai-partai yang lain kita juga komunikasi. Dengan Pak Prabowo dan Gerindra juga kita membuka komunikasi. Masih komunikasi? Iya. Jadi ada hal-hal politik juga sepanjang masih mungkin kan nanti bisa ada kerjasama yang lebih bagus ya kita jalin. Belakangan Pak Jokowi sering memberikan isyarat-isyarat, Ustadz ya, isyarat-isyarat pemimpin masa depan gitu. Di antaranya ada kerutan di wajahnya, kemudian rambut putih. Gitu. Rambut putih saya termasuk. Nah,
Tanggapan kerutan yang nggak ada. Tanggapan Ustaz Syaihu gimana itu, Ustaz? Ya, saya kira sah-sah saja ya beliau ya memprediksikan atau berharap seperti itu ya. Yeah. Cuma mungkin saya lebih struck dengan apa yang diungkapkan pada kemarin saat Muktamar Muhammadiyah itu ya. Saya kebetulan hadir juga. Harapan dari Ketua Umum Muhammadiyah itu bahwa ya sebagai lembaga kepresidenan kiranya tidak ikut untuk mengarah-ngarahkan atau ikut dalam kontes secara praktis lah kira-kira. Ya, ini justru diberikanlah sebuah fairness di mana para kandidat untuk bisa bersaing secara fair gitu. Yeah. Nah, sehingga kalau itu dilakukan mungkin akan lebih elok gitu ya. Ya, tapi ya itu namanya juga ini ya memiliki hak-hak sah-sah saja. Ya, mau siapa yang mungkin diharapkan akan menjadi pelanjut penerus dari kebijakan-kebijakan hari ini. Artinya itu nggak etis, Ustaz? Ya, menurut kami sebagai institusi kepresidenan mungkin nanti serahkan aja pada mekanisme yang sudah akan diambil di 2024 itu. Iya. Kalau dilihat dari kode-kodenya, isyarat-isyaratnya itu rambut putih, kerutan. Yang paling jelas tuh rambut putih. Nah, calonnya PKS ini cuma nggak putih rambutnya. Putih juga. Putih juga. Iya. Walaupun belum semuanya putih, gitu. Sebagiannya putih. Ya, bisa jadi juga justru yang dilirik oleh presiden juga calon dari PKS, jangan-jangan. Baik, Ustaz, saya mau mengakhiri obrolan ini. Iya. Terlepas dari koalisi perubahan atau visi misinya, apa yang diangankan PKS untuk masa depan Indonesia setelah tahun 2024? Iya. Pertama yang diinginkan adalah kita ingin justru Indonesia ke depan ini adalah Indonesia yang mampu bersatu ya, merealisasikan cita-cita founding father kita. Ya, yaitu bagaimana menjadikan negeri ini berdaulat, ya. Yang bagaimana mensejahterakan seluruh anak bangsanya, mencerdaskan pendidikan anak-anak bangsa, dan justru tadi yang keempat juga bisa justru ikut terlibat di dalam permasalahan-permasalahan dunia, ya, di dalam perdamaian dunia ikut serta lah aktif gitu. Ini yang justru diharapkan oleh founding father. Nah, oleh karena itu pemimpin ke depan harusnya pemimpin yang mampu memiliki capacity to unite ya, memiliki kemampuan untuk menyatukan. Nah, tentu ini sangat kaitan dengan sistem pemilu ya, ketika memang sekarang presidential threshold-nya terlalu tinggi. 20%. Akhirnya ya kecenderungan mungkin akan calon presiden, wakil presiden itu ya hanya 2 pasang. Ketika 2 pasang, maka dampak yang terjadi dalam 2 pemilihan presiden yang lalu, ya ini terjadi polarisasi yang tajam. Sehingga terjadi keterbelahan di antara anak-anak bangsa ini yang berkepanjangan. Dan ini mungkin pada satu sisi ini perlu diedukasi. Yang kedua juga tadi, sebetulnya PKS sebagai langkah untuk mengurangi itu, ya kemarin kita sudah mengajukan presidential threshold itu di judicial review. Cuma sayang ini ditolak gitu ya. Ya akhirnya kita kembali lah pada tadi, mau nggak mau pada ketentuan presidential threshold yang 20%. Ya tinggal harapannya adalah bagaimana ya perilaku kita sebagai elit-elit di partai maupun juga kita terus mengedukasi ya masyarakat sehingga
ya pengalaman 2 pilpres yang lalu ini tidak terulang. Jadi keterbelahan yang akan membuat lelah kita di dalam mencapai tujuan-tujuan yang dicita-citakan. Oleh karena itu, ini mungkin jadi perhatian kita semua harusnya. Sehingga kalau ini kita perhatikan bersama dan kita saling menjaga, mudah-mudahan membangun kita ke depan akan bisa lebih solid lagi sebagai satu elemen anak bangsa. Mengenai polarisasi itu, Ustadz, ini penting nih, Ustadz. Bagaimanapun PKS terlibat dalam proses yang keras waktu itu. Sampai ada istilah kadrun, kampret, segala macam. Nah, sekarang ada yang baru, nasdrun gitu. Nah, komitmen PKS untuk setidaknya mencegah agar peristiwa gejala yang lalu itu tidak terulang lagi, bagaimana, Ustaz? Pertama, memang harus ada edukasi yang secara mendalam bukan hanya di masyarakatnya, justru yang berkepentingan tadi di elit-elit politik. Kita harus melihat bagaimana justru founding father kita mengajarkan Mereka kenapa mampu memunculkan Bhinneka Tunggal Ika? Karena menyadari bahwa bangsa ini yang sedemikian beragam, tapi keberagamannya itu kemudian tidak dimanfaatkan untuk mempertajam perbedaan. Justru bagaimana dari keragaman itu menjadi satu kesatuan, dan inilah yang kemudian menjadi kekuatan yang besar untuk membangun ke depan. Itu makanya muncul tadi Bhinneka Tunggal Ika dari bermacam-macam kemudian bisa menyatu. Nah, saya kira hal seperti ini yang kemudian harus dilanjutkan oleh generasi hari ini. Dan kita juga perlu terus mengambil semangat daripada generasi-generasi pendahulu kita, sehingga perbedaan-perbedaan ini bukan menjadi suatu hal yang seolah-olah kita tidak bisa bekerja sama. Kita justru makin bermusuhan antar sesama elemen anak bangsa. Ini kembali kepada justru hal yang tidak diharapkan oleh para pendiri bangsa ini. Terakhir, Ustadz, situasi ke depan masih agak suram akibat pandemi dan juga situasi geopolitik yang masih belum pasti akibat perang antara Ukraina dengan Rusia. Yang intinya kita masih belum bisa melihat masa depan yang tampaknya cerah. Nah, menurut PKS apa yang solusi atau formula terbaik untuk menghadapi ketidakpastian ke depan itu, Ustaz? Beberapa pengamat ekonomi memang memprediksikan terjadinya resesi. Khususnya di negara-negara Eropa. Tentu kita juga harus mengantisipasi sebagai efek globalnya bisa jadi akan muncul juga. Nah, oleh karena itu sebagai satu kesatuan anak bangsa, mungkin yang perlu dilakukan adalah bagaimana menjamin kedaulatan pangan ini sehingga khususnya ketika pangan masih terjamin ada, dan itu akan bisa nggak memunculkan suasana chaos gitu. Nah, tentu dalam skala mikro ini kami di PKS juga insya Allah menghadapi situasi yang kemungkinan tadi kondisi ekonomi semakin memburuk. Kita ingin menginisiasi tadi membuat semacam lumbung-lumbung pangan khususnya di struktur-struktur kami yang ada di pusat, wilayah, daerah, bahkan sampai ke DPR-DPR. Sehingga mereka yang punya kelebihan pangan silakan nanti dimasukkan ke lumbung pangan itu. Siapa yang nanti memerlukan silakan untuk mengambil dari sana. Saya kira dengan itu dalam skala mikro ini akan membantu Idealnya memang ini dilakukan dalam sebuah institusi pemerintah, di mana kalau seandainya pemerintah tadi misalnya membuat bank makanan, itu berapa banyak ini yang bisa
antisipasi dampak buruk perekonomian. Kita prihatin di ibu kota beberapa waktu yang lalu terjadi satu keluarga yang konon katanya nggak makan. Ya. Ini memprihatinkan, ternyuh, miris di ibu kota negara. Nah, bukan jauh dari ibu kota. Nah, walaupun sebagian itu hanya karena doktrin mengikuti sekte tertentu ya. Tapi kalau itu terjadi mungkin tadi betul dia karena nggak makan, tentu betapa ini ya berdosanya kita ya. Nah, pada satu sisi yang lain kita melihat ada juga kelebihan-kelebihan makanan yang nggak terdistribusi dengan baik. Ya kita mungkin melihat bagaimana pengusaha-pengusaha kuliner, restoran, setiap harinya mungkin berlebih. Cuma sayang itu kelebihan itu tidak sampai ada pada orang-orang yang memerlukan kira-kira. Nah ini yang perlu ada pengaturan. Ya. Dan disitulah perlunya tadi kebijakan dari pemerintah yang bisa mengatur ini. Kalau ini berjalan, ya menghadapi resesi ini dengan kebersamaan mudah-mudahan tidak terlalu berat. Ya. Baik Ustadz, cukup obrolannya. Mungkin terakhir Ustadz, kapan PKS akan mengumumkan nama yang sudah pasti itu Ustadz? Ya kita sih berharap mudah-mudahan bisa secepatnya ya. Nah, mudah-mudahan kita kalau memungkinkan akhir tahun ini ada musyawarah majelis syuro, ya mudah-mudahan bisa ada keputusan. Akhir tahun ini? Ya mudah-mudahan begitu. Tapi kalau belum, ya nanti kita lihat. Dan kita ingin meminta juga teman-teman yang ada di tim kecil ini, kita bisa segera menyelesaikan juga gitu. Hal-hal apa yang bisa kesepakatan untuk pemenangan Pilpres ini. Baik, terima kasih Ustadz Syaihu atas kesempatan ngobrol-ngobrolnya dengan saya. Demikian Vivanian, obrolan saya dengan Ustadz Syaihu, Presiden Partai Keadilan Sejahtera. Tonton terus di interview episode-episode berikutnya. Sampai jumpa.